Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Taman Permata Cikunir, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13.
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah, mudah-mudahan. Bapak-bapak sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Hari ini insyaallah atau pagi ini insyaallah kita akan coba membahas tentang tanda amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu tidak ada yang tahu hakikat diterima atau ditolaknya amal itu kecuali Allah sebenarnya. Bahkan para nabi dan rasul pun itu tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah. Saya ulang, bahkan para nabi dan rasul pun tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah. Karena memang saya ulang, diterima dan ditolaknya amal ini betul-betul, saya ulang tadi, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jazakallahu khairan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Saya ulang, dan bahkan para nabi dan rasul pun itu tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah. Makanya Nabi Ibrahim sendiri pun seusai membangun Ka'bah, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Walaupun para nabi dan rasul tentu amalnya diterima oleh Allah, mereka uswah hasanah. Beliau uswah hasanah. Masya Allah, double nggih. Matur nuwun, jazakallahu khair. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, tidak ada yang tahu, saya ulang, diterima atau ditolaknya amal, hakikatnya diterima atau ditolaknya amal kecuali Allah itu sendiri. Makanya para sahabat kalau seusai bulan Ramadan ketemu dengan para sahabat yang lain, mereka saling mendoakan taqabbalallahu minni wa minkum. Taqabbalallahu minni wa minkum. Ya, semoga Allah terima amal ibadah dariku dan dari kalian. Itu lebih kepada karena memang saya ulang tadi, tidak ada yang tahu hakikat diterimanya amal kecuali siapa tadi? Allah. Namun mungkin sebagian kita bertanya, gak ngerti hakikatnya, kalau gak ngerti hakikatnya buat apa dibahas? Tidak usah khawatir. Ada ulama yang mengatakan sebetapapun kita tidak tahu hakikatnya, tapi ada teori begini. Walikulli syai'in alamah. Jadi segala sesuatu itu ada tanda-tandanya. Jadi walaupun kita tidak tahu hakikatnya, tapi ada tanda-tandanya. Maka ini nanti insya Allah kita pakai sebagai bahan muhasabah. Kira-kira amal kita selama ini, wabil khusus selama Ramadan kemarin, diterima apa tidak. Nah tentu nanti kalau tanda-tanda itu ada pada diri kita, jangan GR, karena itu baru tanda-tanda. Tapi bersyukurlah pada Allah, semoga itu pertanda dan betul-betul itu semoga amal kita diterima oleh Allah. Tapi kalau misalnya dari tanda-tanda yang akan kita bahas nanti kok tidak ada satu pun
Tidak ada satupun acan-acan misalnya ini. Tidak ada satupun tanda itu pada diri kita. Pertama harus kita akui ya, bahwa memang mungkin kita masih jauh, bukan masih jauh, masih jauh dari tanda-tanda diterimanya amal. Tapi jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Kenapa? Karena upaya perbaikan diri itu tidak pernah Allah tutup kecuali matahari terbit dari barat atau nyawa di kerongkongan. Selama salah satu itu belum terjadi, nggak usah khawatir. Upaya perbaikan diri itu tidak pernah Allah tutup. Jadi upaya kita untuk terus memperbaiki diri itu tidak pernah Allah tutup. Allah kasih kesempatan. Kecuali matahari terbit dari barat atau nyawa sampai mana? Kerongkongan. Alhamdulillah, masya Allah kita masih hidup. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Di antara ulama yang mengatakan ini, sependek yang saya baca, itu adalah sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Pernyataan beliau ini saya baca dalam kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Ad-Da' wa Dawa. Jadi ada kitab judulnya Ad-Da' wa Dawa karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di situ beliau mengutip pernyataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, tanda kalau amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah, yang pertama itu adanya nurun fil qalbi, adanya cahaya di dalam hati. Jadi hatinya itu bercahaya. Pertanyaannya sekarang adalah, dari mana kita tahu hati kita bercahaya? Itu pertanyaannya. Kalau cahaya bohlam kan jelas ketok lah, kelihatan. Apalagi cahaya matahari. Nah kalau hati bercahaya itu gimana kita mengetahui hati kita bercahaya atau tidak? Nah, ini rumusan masalahnya itu. Maka nanti kita coba cermati ya, antara lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 7 itu. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia mentaati kalian di banyak urusan, niscaya agama ini akan terasa berat bagi kalian. Akan tetapi Allah jadikan kalian cinta pada keimanan itu, dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Ada kata-kata wa zayyanahu fi qulubikum. Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Indahnya iman itu karena hati kita dipenuhi dengan cahaya ilahi itu. Indahnya iman itu kalau dalam hadis dikenal dengan istilah halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman itu ditandai dengan apa? Nikmat dalam beribadah kepada Allah. Jadi salah satu tanda kalau amal kita diterima oleh Allah, hati kita bercahaya, penuh dengan cahaya ilahi tadi, diperindah oleh Allah dengan cahaya ilahi tadi itu, yang kalau dalam bahasa hadisnya itu diistilahkan dengan istilah halawatul iman, manisnya iman. Dan manisnya iman itu ditandai dengan nikmat dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini monggo dimuhasabai. Kira-kira kita selepas Ramadan ini terutama ya, ini masih terasa nikmat enggak ibadah kepada Allah itu? Ini hanya untuk bahan muhasabah kita. Biasanya orang itu kalau punya kesadaran untuk mengamalkan agamanya, biasanya kesadaran pertama yang muncul itu adalah kesadaran taklif biasanya. Taklif itu beban.
Saya harus begini, saya harus begitu. Saya tidak boleh begini, saya tidak boleh begitu. Kesadaran taklif namanya. Sehingga orang dengan kesadaran yang pertama ini biasanya loh ya, itu ibadah belum terasa nikmat biasanya. Kenapa? Karena yang terbesit di benaknya itu saya harus begini, saya harus begitu, saya tidak boleh begini, saya tidak boleh. Dia masih merasa terbebani. Namun ini bagus, karena sudah sadar daripada yang nggak sadar. Menyadari bahwa saya sebagai seorang muslim harus begini, tidak boleh. Itu bagus itu. Sudah sadar itu. Cuman biasanya ibadah belum terasa nikmat biasanya. Karena yang penting marilah, yang penting aku sholat, yang penting aku puasa, yang penting aku. Jadi dia tugasnya selesai. Saya ulang, tapi ini bagus. Paling enggak dia punya kesadaran daripada yang enggak sadar sama sekali. Itu seperti itu. Lumayan lah. Seiring berjalannya waktu, kalau kita mau terus belajar, terus beramal, terus belajar, terus beramal, bermujahadah lah. Insya Allah Allah akan anugerahkan kepada kita kesadaran hakikat, di mana kita mulai mengerti hakikat amal, hakikat ibadah itu baik buruknya itu kembali ke kita. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihat akibat baiknya itu untuk kita. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, kita akan melihat akibat buruknya itu juga kembali pada kita. Atau firman Allah dalam Al-Quran di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46 itu. Man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Malah Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tambihul Ghafilin, ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi, li'anna Allah yaqul man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi, wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi, kata beliau. Aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Saking jahatnya itu, Pak. Artinya apa? Baik buruk itu kembali ke kita. Di sini orang mulai merasa butuh. Oh, saya ini butuh sholat. Karena dia tahu manfaat sholat itu kembali pada dia. Oh, saya butuh saum, saya butuh zakat, saya butuh baca Al-Quran, saya butuh bersilaturahim, saya butuh duduk di majelis ilmu. Dia merasa butuh sudah. Kenapa? Karena dia tahu semua kebaikan yang dia kerjakan itu kembali ke dia. Dan dia juga merasa butuh, saya butuh tidak bohong, saya butuh tidak khianat, saya butuh tidak ingkar janji, saya merasa butuh menghindari maksiat-maksiat, aneka kedoliman itu dia mulai merasa butuh. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia berbuat zalim pada orang lain, sejatinya dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Karena semua kan kembali pada dirinya sendiri. Nah, sampai sini insya Allah lah ya, kalau kita sudah sampai pada kesadaran yang kedua ini, ibadah itu akan terasa nikmat biasanya. Kenapa? Karena mulai merasa butuh. Ya, merasa butuh itu akhirnya terasa nikmat. Allahu Akbar. Kalau kita mau terus belajar dan bermujahadah,
insya Allah dan semoga ya. Ini yang ngomong juga masih belajar ini. Kita dianugerahi oleh Allah mahabbah, cinta. Wah, kalau cinta sudah ibadah itu bukan cuma nikmat tapi nikmat banget karena itu perjumpaan seorang kekasih dengan kekasihnya. Itulah kenapa orang-orang soleh terdahulu itu lebih lama suka berlama-lama dalam bermunajat kepada Allah karena memang mereka senang berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan jam 2 dini hari disenggol sama istri, "Mas, bola Mas." Juga kalau langsung semangat. Karena cinta itu. Kalau nggak cinta sama bola nggak akan bangun itu. Itu seperti itu. Ya karena cinta itu. Allahu Akbar. Makanya saya ulang, kalau cinta itu semangat itu. Saya ulang, ini yang ngomong juga masih belajar, kita semua belajar. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada maqam mahabbah ini. Bahkan tidak hanya mahabbah tapi juga haibah. Kalau saya baca dalam kitab Syajaratul Ma'arif itu, mahabbah, haibah itu lebih keren daripada mahabbah. Kenapa? Karena orang yang mahabbah belum tentu haibah. Orang yang haibah pasti mahabbah. Jadi orang yang cinta belum tentu kagum. Orang yang kagum pasti cinta. Orang yang cinta kepada Allah itu belum tentu dalam hatinya itu ada kekaguman yang luar biasa kepada Allah. Tapi orang yang kagum kepada Allah pasti cinta kepada Allah. Itu kalau kata dalam kitab Syajaratul Ma'arif itu, mahabbah wa haibah. Tapi kalau saya ini baru ngomong teori aja. Seperti kata Rumi rahimahullah, beliau mengatakan, dulu aku sering bercerita menjelaskan tentang teori cinta kepada Allah. Begitu mahabbah itu Allah letakkan dalam hatiku, aku merasa malu dengan semua penjelasanku, kata beliau. Ya, tadi ini saya baru bisa ngomong aja. Tapi mudah-mudahan kita Allah sampaikan pada tingkatan mahabbah ini ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Saya ulang, kata kuncinya di mujahadah, di kesungguhan kita untuk terus belajar dan beramal. Mudah-mudahan nanti Allah hadiahkan kita tingkatan itu. Karena seseorang itu Allah jamin dalam Al-Quran, antara di surah Al-Ankabut ayat 69 itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang bersungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan kami, maka sungguh akan kami tunjuki dia. Kalau di penjelasannya, di tafsirnya itu, sungguh akan kami antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada keridhaan kami dengan selamat. Maka dalam satu hadis, singkat saya hadisnya Bukhari Muslim, antara lain disebutkan bahwa hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Hambaku mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepah. Hambaku mendekat kepadaku sambil berjalan, aku akan mendekat kepadanya sambil berjalan cepat atau berlari. Artinya apa? Semua aksi baik kita kepada Allah mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Saya ulang ya, semua aksi baik kita menuju kepada Allah itu mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Tidak ada yang sama, direaksi lebih baik oleh Allah. Karena satu kebaikan minimal kelipatannya berapa? 10. Baru niat saja sudah diberi pahala sekali utuh. Kelipatannya 10 minimal, bisa 100, bisa 700, bahkan bisa hingga tak berhingga. Allahu Akbar. Pun itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tanda kalau amal itu diterima oleh Allah adalah adanya diyaun fil wajhi. Diyaun fil wajhi. Air mukanya cerah. Jadi cahaya di hati memancar di wajah. Itu namanya diyaun fil wajhi. Tidak usah ngeliat aja orang ya, tidak usah ngeliat aja orang. Yang lihat nanti lihat wajahnya masing-masing aja. Allah berfirman tentang ini antara lain di surah Al-Fat, surah ke-48 ayat 29, ketika Allah mensifati wajah-wajah para sahabat Nabi. Apa kata Allah? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak di wajah mereka bekas sujud.
Bekas sujud yang dimaksud, kalau jenengan buka tafsirnya nggih nun sewu, maaf, bukan tanda hitam yang di dahi itu, bukan. Jenengan ya itu bekas sujud, ya mosok bekas gosok-gosok kan mungkin. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Kalau kita buka tafsirnya, itu nanti di akhirat wajahnya bercahaya. Itu di akhirat. Lah, kalau di dunia bagaimana bentuk wajah para sahabat Nabi yang Allah katakan simahum fi wujuhi min athari sujud. Di ayat yang sama itu pula Allah mensifati para sahabat Nabi dengan sifat ruhama'u bainahum. Jadi para sahabat Nabi itu wajahnya itu mudah diajak bersaudara. Tatapan matanya penuh kasih sayang. Tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Itu wajah-wajah para sahabat Nabi. Karena Allah mensifati mereka langsung dalam ayat itu dengan pernyataan bahwa mereka adalah ruhama'u bainahum, walaupun mereka juga bisa asyidda'u 'alal kuffar. Tapi secara umum ya ruhama'u bainahum itu. Makanya raut wajah mereka menampakkan mudah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Apalagi dalam Al-Minhaj secara Sahih Muslim saya baca, hal pertama yang Nabi lakukan saat Nabi hijrah adalah sebelum bangun Masjid Quba. Masjid Quba itu infrastruktur. Kalau ini yang dibangun Nabi sebelumnya adalah al-mu'akhah, mempersaudarakan antara terutama muhajirin dan ansor. Bahkan ada suku Aus dan Khazraj yang berabad-abad perang, bukan cuma berantem, perang mereka itu berabad-abad. Begitu masuk Islam, belajar Islam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka jadi bersaudara. Makanya kalau ada orang belajar Islam dengan baik dan benar, itu mestinya yang muncul dalam hatinya adalah semangat bersaudara. Kalau ada orang semangat belajar Islam setelah belajar kok malah semangat gelut, nah itu wallahu a'lam bishawab itu, wallahu a'lam bishawab. Saya enggak paham. harusnya gitu. Itu seperti itu. Wes, singkat kata singkat cerita, itu yang terjadi di para sahabat. Jadi raut wajahnya menampakkan persaudaraan, tatapan matanya penuh dengan kasih sayang, tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu para sahabat Nabi mengamalkan itu betul, kalau bahasa sederhananya begitu. Nah, saya itu pernah baca riwayat An-Nasa'i, hadis riwayat An-Nasa'i. Ini bukan hadis, lebih tepatnya asar ya. Asar riwayat An-Nasa'i. Kiranya kenapa Ibnu Abbas kok mengatakan bahwa tanda kalau amal diterima oleh Allah itu kok diyaun fil wajhi itu? Kiranya beliau ada pengalaman rupanya. Saya baca dalam riwayat An-Nasa'i itu beliau punya pengalaman. Jadi nanti bisa di searching di Google lah. Bahwa pernah suatu saat di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu ada satu kelompok yang disebut dengan Khawarij. Ini kelompok yang sakit hati atas keputusan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang hampir menang melawan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu itu, terus atas kesepakatan di Dumatul Jandal terus berdamai itu. Akhirnya mereka mengambil oposisi, memusuhi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, memusuhi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, bahkan dikafirkan. Dua tokoh ini bahkan dikafirkan, bahkan ditarget untuk dibunuh. Saat itu jumlah mereka ada 6.000. Dalam riwayat yang saya baca itu ada 6.000. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu minta izin kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, izinkan saya datang ke camp mereka yang mereka punya tempat tertentu, markas lah. Yang jumlahnya ada sekitar 6.000 orang itu. Izinkan saya menemui mereka untuk berdebat dengan mereka, jidal dengan mereka. Katanya jidal tidak boleh Ustaz. Yang nggak boleh itu miro. Kalau jidal billati hiya ahsan tidak apa-apa. Miro itu apa? Debat kusir. Ya. Kala dalil gelut. Nah, jadi apa namanya itu, otot-ototan gitu loh. Ini ndak argumentatif, debatnya argumentatif, tidak ada masalah. Terus kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayat An-Nasai yang saya baca itu, saya mengkhawatirkan keselamatan Anda. Jangan debat sama mereka, nanti sampean diciderai gitu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, enggak, kata beliau.
saya tidak pernah ada masalah dengan mereka, insya Allah saya aman, kata Ibnu Abbas. Oh ya sudah, karena maksa, bismillah. Dan beliau sendiri, Ibnu Abbas itu sendiri. Saat itu sebelum berangkat beliau berpenampilan yang megah, berpenampilan yang bagus. Kata beliau, yang saya hadapi ini adalah orang yang senang UDP, unggul dalam penampilan. Karena tipe orang yang saya hadapi tipe orang yang sangat memperhatikan UDP itu, unggul dalam penampilan. Ya kan UDP itu unggul dalam penampilan, Pak. Tadi kalau orang datang penampilannya nggak meyakinkan itu, nggak direken. Nah, yang saya hadapi ini tipe orang yang itu, kata Ibnu Abbas. Maka belum berpenampilan yang keren lah gitu. Nggak tahu bagaimana kerennya saat itu. Dan mulailah beliau menemui kelompok Khawarij ini. Di situ beliau berkomentar begini dalam riwayat yang saya baca itu. Tampak saya lihat di wajah mereka kelelahan karena banyak beribadah kepada Allah. Itu kata Ibnu Abbas. Karena mereka itu qaimul lail, ahli salat malam, shaimun nahar, puasa di siang harinya, hamilul Quran, banyak hafal Al-Quran. Sebagaimana para sahabat Nabi juga banyak yang hafal Al-Quran, ahli puasa di siang harinya dan ahli salat malam. Karena para sahabat Nabi itu jelas informasi telik sandi Persia dan Romawi mengatakan mereka itu ruhbanul lail wa fursanun nahar. Kalau malam kayak rahib-rahib, kalau siang kayak kuda-kuda perkasa yang gagah-gagah itu. Itu para sahabat Nabi. Sama ahli ibadah. Cuman ini menarik yang kata Ibnu Abbas. Tapi saya lihat di sorot tatapan mata mereka itu penuh dengan kebencian. Raut wajahnya itu menampakkan sulit diajak untuk bersaudara. Ini mafhum riwayat ya. Saya redaksi pasnya saya kurang hafal, tapi intinya yang saya ambil begitu, terutama tatapan matanya tadi. Terus tutur katanya itu dengan caci makian. Itu kata Ibnu Abbas. Kok gak memperbabar blas dengan para sahabat Nabi? Gak memperbabar blas, kok gak cocok sama sekali dengan para sahabat Nabi yang Allah bilang kepada mereka simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ini yang saya bilang, makanya gak usah lihat wajah orang lain, lihat wajahnya masing-masing aja nanti. Harusnya kalau kata Ibnu Abbas kan harusnya kalau ibadahnya benar sebagaimana para sahabat Nabi, yang terjadi kan simahum fi wujuhihim min athari sujud itu kan. Lagi kok enggak ono asaru sujudnya itu enggak ada. Itu terjadi pada orang-orang Khawarij itu. Dan dalam riwayat itu Ibnu Abbas akhirnya debat dengan mereka. Dari 6.000 itu yang tobat 2.600. Iya, 2.600. Dari 6.000 itu yang tobat 2.600 akhirnya dengan izin Allah. Masuk dalam barisan ahlu sunnah kembali. Allahu Akbar. Wis singkat kata singkat cerita. Makanya saya ulang ya, harusnya kalau amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, raut wajah kita itu menampakkan mudah diajak bersaudara. Tatapan mata kita itu kepada orang lain ketatapan kasih sayang. Ruhama bainahum. Jadi maaf ya kalau saat ini, makanya saya kalau enggak usah ngeliat wajah orang lain, lihat wajahnya masing-masing aja tadi. Kalau kita ngelihat orang lain dengan tatapan meremehkan, merendahkan, menghinakan, mencibir misalnya, monggo dikoreksi kembali lah, jangan. Nah, terus tutur kata kita penuh dengan dzikir dan nasihat, bukan caci makian tadi itu. Nah, makanya nanti monggo dicek saja. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah di surah Ali Imran ayat, saya lupa ini ayat 110 atau 159 saya lupa ini ya. Ayatnya gini bunyinya, fabima rahmatim minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. 159 dan 110 itu Pak. Ya, pokoknya itulah ya. Itu surah Ali Imran. Maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. 159. Ya. Itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan begini. Salah satu tanda kalau orang itu dirahmati oleh Allah, hatinya itu akan dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan kelemah lembutan. Nah, maka saya ulang sekali lagi, kalau kita dalam menatap saudara kita dengan tatapan kasih sayang, tatapan memuliakan, tatapan yang tidak menghinakan, bersyukurlah pada Allah. Itu tanda semoga itu tanda kalau amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya ulang, nggak usah ngeliat wajah orang lain loh ya. Semua lihat wajahnya masing-masing. Ya. Wang sinawang jangan. Allahu Akbar. Sehingga pernah satu saat itu, tapi dua lama sih, beberapa tahun yang lalu, ketika saya lagi galak-galaknya itu istri saya pernah ngomong gini saya, Mas, sama ini kok wajahnya tambah sangar. Itu saya langsung muhasabah diri itu. Waduh, jangan saya tidak termasuk yang dalam kategori simahum fi wujuhim min athari sujud. Jangan. Yaitu muhasabahnya istri ke saya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga kata Ibnu Abbas, tanda kalau amal itu diterima oleh Allah adalah quwwatun fil badan. Badannya jadi menguat. Jadi menguatnya badan itu karena menguatnya iman. Menguatnya iman karena amal yang diterima itu ngecas iman. Jadi amal yang diterima itu ngecas iman, imannya menguat, badannya jadi menguat untuk taat. Dengan kata lain, badan ini enteng diajak taat. Kenapa? Karena imannya yang menguat. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu antara lain nanti bisa dicek misalnya di surah Al-Hujurat ayat 15 ketika Allah menceritakan mukmin sejati itu. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya. Karena tidak ragu dibuktikan dengan jihad, dengan bersungguh-sungguh berjuang dengan harta dan diri mereka. Di mana berjuangnya? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah shadiqun, orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya iman yang sehat itu akan menimbulkan mujahadah, kesungguhan. Nah, di sini kemudian saya mungkin pernah bahas di sini seingat saya bahwa Ustadz kan katanya tidak boleh kita takalluf itu. Takalluf itu membebani diri di luar kemampuan misalnya. Betul, memang dalam Islam tidak boleh sih takalluf itu. Takalluf itu kalau kita ngantuk ya tidur, kalau lapar ya makan. Itu berkaitan dengan sikap beberapa sahabat Nabi, di antaranya sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, yang bersama dua sahabat yang lain yang mengatakan saya akan salat malam terus dan saya tidak akan tidur-tidur. Saya akan puasa terus dan tidak akan berbuka. Saya tidak akan menikah. Nabi langsung bersabda, kalian tadi berkata begini. Benar ya Rasulullah. Lihat saya. Saya berpuasa tapi juga berbuka. Saya sholat malam tapi juga tidur. Saya juga menikah, kata beliau. Di puncaknya pernyataan man raghiba an sunnati falaysa minni. Termasuk juga ketika kemudian Nabi masuk ke masjid, kemudian Nabi melihat ada di tiang itu tali yang terikat. Kata Nabi, tali apa ini? Punya Zainab ya Rasulullah. Dia kalau sholat malam, kalau ngantuk, diikat badannya di tali itu. Kata Nabi, lepaskan, ini berlebihan. Itu namanya takalluf. Karena badan itu punya hak. Kalau ngantuk ya tidur, kalau lapar makan, pokoknya kalau capek istirahat. Tapi jangan salah, dalam Islam itu ada perintah untuk mujahadah. Jangan salah. Ada perintah untuk berjuang, bersungguh-sungguh. Makanya kalau kita ngantuk, tolong diverifikasi dulu, ini ngantuk apa ngantukan? Itu pertanyaannya. itu mujahadahnya itu di situ gitu loh. Kalau ngantuk, memang objektif ngantuk, memang betul-betul capek, kurang istirahat, kurang tidur, kurang makan. Monggo tidur nggak apa-apa, itu namanya ngantuk namanya. Tapi lek ngantukan itu kan beda itu. Jadi kalau ngantukan itu perasaan tidur udah cukup, makan ya cukup, kok ngantuk ae. Tur. Yang begini ini dimujahadai, dilawan gitu. Apa minum-minum kopi, apa ngunyah marning atau apalah terserah itu. Bu, ya apa caranya supaya nggak ngantuk itu namanya mujahadah namanya. Itu namanya mujahadah. Saya sering sampaikan, mungkin sehingga saya pernah ya saya sampaikan, sopir bis malam saja itu rela demi ratusan ribu melek semalam suntuk. Sopir bis malam itu, sopir bis malam untuk uang ratusan ribu itu rela melek semalam suntuk. Dan pasti dia mujahadah sebelumnya apa minuman yang ruso-ruso itu tahu apa. supaya nggak ngantuk, apa ngopi-ngopi ben nggak ngantuk. Mujahadah. Lo kita mau dapat predikat takwa kok turu ini seperti terus.
Jadi memang betul ada larangan untuk takalluf, tapi jangan salah ada perintah mujahadah. Nah, tapi jangan sampai takalluf itu aja. Pun balik nggih. Nah, orang yang imannya sehat itu akan punya sifat mujahadah itu. Makanya tadi badannya akan menguat untuk taat. As-salatu khairum minan naum. Mbok meriango. Tapi kalau yang sehat imannya, insya Allah bangun sholat. Bahkan sebelum itu. Tapi walaupun jago karate dan ahli aerobik sekalipun, kalau yang sakit imannya, mbok tawa 10 teriak as-salatu khairum minan naum, insya Allah lanjut tidur. Kenapa? Enggak lanjut tidur. Kenapa? Karena yang sakit imannya gitu loh. Paham ya? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tanda kalau amal itu diterima oleh Allah adalah ada 2 riwayat yang saya baca ya. Mahabbatun indal khalqi, ada mahabbatun lil khalqi. Cuman kalau mahabbatun indal khalqi ngukurnya agak sulit ini, karena ini faktor eksternal. Kalau mahabbatun lil khalqi mudah ngukurnya. Saya mau bahas dari yang mahabbatun lil khalqi aja. Yaitu lebih mudah mencintai sesama. Kalau mahabbatun indal khalqi itu dicintai sesama. Nah, jadi lebih mudah dicintai oleh sesama. Itu ngukurnya sulit itu. Kalau yang pertama, yang kedua lebih enak, yaitu lebih mudah mencintai sesama. Sekarang saya ingin berangkat dari firman Allah antara lain dari Al-Qur'an di surah Maryam ayat 96 itu. Surah Maryam ayat 96. Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh dengan baik dan benar, maka Allah yang Maha Rahman akan menjadikan untuk mereka itu rasa cinta, baik cinta kepada Allah maupun cinta pada sesama. Makanya orang itu kalau amalnya diterima oleh Allah, mestinya di hatinya itu lebih mudah mencintai daripada membenci, lebih mudah menyayangi daripada mendengki, lebih mudah memaafkan daripada mendendam. Itu seperti itu. Nanti monggo diraba dalam dada kita masing-masing. Termasuk kita termasuk yang mana ini? Kalau hari ini dan semoga kita seterusnya termasuk orang yang lebih mudah mencintai daripada membenci, lebih mudah menyayangi daripada mendengki, lebih mudah memaafkan daripada mendendam, bersyukurlah pada Allah. Semoga itu tanda amal kita diterima oleh Allah. Karena harusnya kalau menurut pada ayat tadi itu ya, surah Maryam ayat 96 itu harusnya kalau iman kita benar, amal soleh kita benar, mestinya loh ya, di hati kita akan dihadiahi oleh Allah rasa cinta itu. Baik cinta kepada Allah maupun cinta kepada sesama. Kalau mahabbatun indal khalqi itu berkaitan dengan hadis qudsi itu, di mana ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah bilang sama Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah dia. Maka Jibril mencintai si fulan itu. Dan kemudian Jibril mengumumkan ke seantero jagat langit bahwa Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan, maka seantero jagat langit mencintai si fulan, bahkan dia mendapatkan kemudahan dalam penerimaan di bumi. Nah, cuman ini karena faktor eksternal kita tidak tahu, nggak bisa ngukur kalau ini. Tapi kalau yang pertama tadi kita bisa mengukur. Ya paling tidak kita rabalah dalam dada kita. Kira-kira kita ini pada sesama lebih mudah menyayangi, mencintai, dan memaafkan atau mendendam, mendengki dan sulit memaafkan. Itu monggo diraba dada kita. Dan yang terakhir, tanda kalau amal itu diterima oleh Allah adalah jalbur rizki, menarik rizki. Sebagaimana ayatnya saya sampaikan tadi di surah At-Talaq ayat 2 dan 3 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, andaikan bumi ini permukaannya diganti dengan logam semua, kata Ibnu Abbas, maka orang yang bertakwa tetap akan diberi makan dan minum. Makanya nanti di masa ketika Dajjal membuat sulit orang-orang beriman dengan kemarau yang tidak jelas kapan celunturungnya selesainya, maka saat itu orang beriman itu makannya cukup dengan tasbih. Saya nggak tahu bagaimana pengertiannya saat itu, tapi itu kita imani hadisnya sahih. Jadi mbok andaikan alam semesta ini dirubah, bumi ini dirubah dengan logam, kata Ibnu Abbas,
orang yang bertakwa tetap akan diberi makan dan minum. Pengertian menarik rezeki ini mungkin orang-orang yang bertakwa itu mungkin saja tampak kurang, tapi dia tidak akan kekurangan insya Allah. Kenapa? Karena dekat dengan pertolongan Allah. Menarik rezeki. Ya, saya kira ini diantaranya bisa saya sampaikan. Makanya nanti 5 itu kita buat perenungan saja. Kalau 5 ini ada pada diri kita, bersyukurlah pada Allah. Jangan GR ya, bersyukurlah pada Allah. Itu baru tanda-tanda aja ya. Tapi semoga itu tanda bahwa kita betul-betul diterima oleh Allah. Amin insyaallah. Tapi kalau 5 ini belum ada satupun, saya ulang tadi, harus diakui bahwa kita ini masih apa tadi? Jauh dari tanda-tanda diterimanya amal, tapi jangan berkecil hati. Tapi karena upaya perbaikan diri tidak pernah Allah tutup kecuali matahari terbit dari barat atau nyawa sampai kerongkongan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Nggih, monggo Pak Dani. Baik. Dalam Islam itu dalam kondisi damai kita harus baik pada semuanya, baik pada orang-orang Islam maupun kepada orang-orang di luar Islam. Bahkan kalau kita secara muamalah itu kan tidak dibatasi dengan agama kan. Ada orang jatuh, KTP-nya apa? Islam, NU apa Muhammadiyah? NU, PKB apa P3? Kerja. PKB, Gus Dur apa Muhaimin? Kan malah tambah keburu mati dia nanti. Jadi dalam Islam menolong itu tidak harus lihat agama. Bahkan kita tahu di antara pembantu rumah tangga Nabi itu ada seorang Yahudi. Ketika sakit Nabi yang menjenguk, walaupun akhirnya masuk Islam dengan izin Allah. Kita tahu di salah satu sudut kota Madinah itu ada seorang wanita yang sering mengganggu Nabi dengan meludainya atau melempar biji kurma atau bahkan kadang batang kurmanya misalnya. Karena orang Yahudi itu punya keyakinan kalau Nabi asli dijahati pasti membalas dengan kebaikan. Dan betul ketika dia sakit Nabi yang menjenguk pertama kali di antaranya. Dan akhirnya masuk Islam. Dan piagam Madinah kalau kita baca Mitsaqul Madinah itu perjanjian, poin perjanjiannya kan luar biasa. Itu antara Muslim dan orang-orang di luar Islam, Yahudi, Nasrani dan Sabit penyembah dewa-dewa. Tapi memang menarik di Mitsaqul Madinah itu ada poin di bagian akhirnya itu yang menyatakan wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim. Maka Yahudi itu dikeluarkan dari kota Madinah bukan karena Yahudinya, karena mereka berkhianat. Maka diperangi Khaybar, ditaklukkan. Kenapa? Karena mereka berkhianat. Zalim, sikat oleh Nabi. Utusan Nasrani Najran itu harus membayar jizyah karena mereka ngewayel kan, sampai ditantang oleh Nabi untuk mubahalah di Ali Imran ayat 61 itu. Jadi Nabi itu tidak membenci mereka karena mereka Nasrani, tapi ketika mereka ngeyel terus macam-macam, kakek cangkem ngene, ayo metu yang kalau bahasa kita, tapi hadis enggak kakek cangkem gitu. Ayo kita keluar ke lapangan, adu doa kan, mubahalah itu. Enggak berani mereka, ya bayar jizyah akhirnya kan. Itu seperti itu. Termasuk kepala suku, anak kepala suku yang mencuri, yang kemudian dia taruh barang curian di rumah seorang Yahudi, yang Nabi hampir memutuskan hukum potong tangan atas si Yahudi itu. Terus Jibril datang, Muhammad bukan dia yang nyolong anaknya kepala suku ini. Maka Nabi memutuskan potong tangan atas anak kepala suku itu. Terus tokoh-tokoh suku itu mendatangi Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, ngerayu Nabi supaya minta tolong agar merayu Nabi jangan ditegakkan potong tangan atas anak kepala suku itu. Dan Nabi marah kan? Demi Allah, orang-orang terdahulu itu dihancurkan oleh Allah karena hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, kalau bahasa kita. Dan beliau bersumpah demi Allah, kalau Fatimah putri Muhammad mencuri, dan Siti Fatimah tidak mencuri ya, tapi itu bentuk ketegasan beliau, akan aku potong dengan tanganku sendiri.
Jadi selama mereka tidak resek kepada kita, Pak, selama mereka tidak zalim kepada kita, maka kita harus baik kepada semuanya. Kita harus baik kepada semuanya. Tapi lek macam-macam sampean, Cak, boh. Nah, kira-kira gitu, Pak. Lek macam-macam tak celurit sampean itu, kira-kira begitu. Jadi itu bentuk ketegasan kita. Jadi selama mereka tidak menyerang kita, tidak mendolimi kita, ya sudah, kita harus baik. Tapi lek macam-macam sampean, boh. Nah, kira-kira gitu. Wallahu a'lam bisawab. Ngatan nggih, Pak? Dan enggak yang lain silakan. Bahkan kita sepatutnya menampakkan akhlak Islam kepada mereka supaya mereka melihat indahnya Islam. Dan harapannya semoga mereka tertarik untuk masuk Islam. Kita tidak boleh paksa, tapi merayu kan boleh. Itu seperti itu. Makanya kan Imam Abu Hanifah ketika memaknai mustahik zakat wal mu'allafati qulubuhum itu apa kata beliau? Termasuk adalah orang kafir yang sedang dilunakkan hatinya supaya tertarik untuk masuk Islam, termasuk diantaranya. Itu dalam pemahaman Imam Abu Hanifah diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup nggih? Jelas semua atau tidak jelas semua? Baik, kalau enggak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.